Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailun Najah, nomor induk mahasiswa 200104110109 dari kelas C, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Mekah untuk memenuhi tugas kuliah saya. Baik, kita mulai. Kota Mekah. Sejarah dari kota Mekah. Pertama, pada abad ke-9 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari kampung halamannya di Syam menuju tanah Hijaz, menuju suatu lembah yang gersang, tidak memiliki tanaman, dan dipagari bukit-bukit berbatu. Nah, disinilah lahir sebagian dari keturunan Nabi Ibrahim, mengemban dakwah ke tauhid, dan kemudian tersebar ke seluruh penjuru dunia. Di kemudian hari, negeri tersebut disebut Mekah. Memang, Mekah adalah daerah yang gersang, tidak memiliki tumbuhan, cuaca yang terik, dengan curah hujan yang rendah. Namun, daerah ini memiliki tempat tersendiri di hati umat Islam. Wilayah ini dan penduduknya senantiasa dirindukan oleh hati-hati yang beriman. Nah, demikian itu merupakan berkah dari doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam firman-Nya di Quran Surat Al-Ibrahim ayat 37 yang berbunyi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Nah, artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, atau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, di sini ada 3 bagian. Bagian yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kapan Mekah pertama dihuni oleh manusia. Nah, yang kedua, itu ketika masa Nabi Ibrahim menetap di Mekah. Dan yang ketiga, masa antara Nabi Ismail dan Qusay atau Quraisy. Baik, yang pertama, kapan Mekah pertama dihuni oleh manusia? Tidak ada sumber yang benar-benar bisa dijadikan pijakan atau acuan ya. Kapan Mekah pertama kali dihuni atau siapa yang pertama kali memimpin di Mekah. Oleh karena itu, sejarawan berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan penghuni pertama Mekah adalah Nabi Ibrahim. Alasannya, yang pertama, itu dalam doa Nabi Ibrahim di atas, beliau tidak menyebutkan balad atau negeri, tetapi disebut dengan wadi atau lembah. Artinya, tempat tersebut sepi tak berpenghuni. Nah, yang kedua, tidak ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang sahih menjelaskan atau mengisyaratkan tentang kisah Mekah sebelum kedatangan Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga, tidak ada syariat mensucikan Ka'bah dan menjadikan Mekah sebagai tanah haram, serta menyeru manusia untuk mendatanginya, kecuali setelah Nabi Ibrahim meninggali tempat tersebut. Nah, pendapat lain yang menyatakan bahwa sejarah Mekah tidak hanya dimulai pada masa Nabi Ibrahim atau Nabi dan Rasul sebelum beliau. Bahkan, sejarah Mekah telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Mereka yang berpendapat demikian berargumentasi pada ayat Al-Quran. Yang pertama itu di Quran Surat Ali Imran
ayat 96 yang berbunyi, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Yang kedua itu di Quran surat Al-Hajj ayat 26 yang berbunyi, Wa idza bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tasyrik bi syai'a. Dan yang artinya, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku. Nah, yang ketiga itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi, Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, di sini itu ayat pertama menjelaskan bahwa rumah pertama dibangun untuk manusia adalah rumah yang berada di Bakkah atau Mekah. Sedangkan Nabi Ibrahim bukanlah manusia pertama. Jadi otomatis rumah pertama tersebut bukan dibangun oleh beliau. Nah, adapun ayat Al-Quran yang kedua dan ketiga itu mengisyaratkan bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam bukanlah orang pertama yang membangun Mekah. Keduanya hanya meninggikan bangunan tersebut. Dengan demikian, menurut orang-orang yang memegang pendapat yang kedua, Mekah sudah dimakmurkan sebelum Nabi Ibrahim memakmurkannya. Bahkan, ada yang mengatakan Mekah memiliki fase-fase yang berbeda di setiap zamannya. Kota tersebut pernah menjadi kota yang hijau, ditumbuhi tanaman, dan juga mengalami masa-masa kegersangan. Oleh karena itu, Mekah disebut Ummul Qura atau ibunya negeri-negeri. Kesimpulannya, kedua pendapat ini adalah buah dari analisis yang masing-masing memiliki argumentasi. Bisa jadi yang pertama benar dan yang kedua salah. Demikian juga sebaliknya, keduanya memiliki kemungkinan benar. Berikutnya, masa Nabi Ibrahim menetap di Mekah. Nabi Ibrahim mengajak keluarganya menuju ke Mekah. Lalu, atas perintah Allah, beliau meninggalkan istrinya, yaitu Hajar, bersama anaknya yang masih kecil, yang bernama Ismail, di lembah yang kering berbatu tersebut. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim kembali ke Mekah, beliau melihat lembah tersebut telah berubah. Di sana sudah terdapat sumber air, dan ada masyarakat ikut tinggal di sana bersama istri dan anaknya, yakni kabilah Jurhum. Anaknya, Ismail, sudah beranjak tumbuh dan membaur bersama masyarakat. Mekah pun menjadi tempat orang-orang asing singgah, dan cahaya agama muncul di sana. Setelah itu, Nabi Ibrahim dan Ismail diperintahkan untuk membangun atau mengembalikan keadaan Bait Al-Haram sebagaimana sedia kala. Ketika bangunan itu sempurna, Nabi Ibrahim diperintahkan menyeru manusia untuk berhaji ke Baitul Haram. Dengan demikian, semaraklah kota tersebut dan terkenal di kalangan masyarakat. Perintah Allah dan tujuan menetapkan keluarganya di Mekah telah Nabi Ibrahim tunaikan. Beliau pun meninggalkan kota tersebut dengan mengamatinya kepada anaknya, yaitu Ismail.
Nah, yang ketiga itu ada masa antara Nabi Ismail dan Qusay atau Quraisy. Nah, di sini juga ada 3 fase. Yang pertama di masa Nabi Ismail, di kedua itu fase yang Jurhum menguasai Mekah, dan yang ketiga itu ketika Jurhum diusir dan Khuza'ah berkuasa. Masa Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihi salam hidup selama 130 tahun. Nah, dalam rentang waktu 1 abad tersebut, beliau itu menjalani 2 kali pernikahan. Yang pertama itu istrinya dari kabilah Qoturo, dan yang kedua itu dari kabilah Jurhum. Ayahnya, Nabi Ibrahim, itu pernah datang ke rumah Nabi Ismail di Hijaz, akan tetapi mereka belum berjumpa pada saat itu. Nabi Ibrahim hanya berjumpa dengan istri dan anak-anaknya. Mendengar banyak keluhan dari sang menantu, akhirnya Nabi Ibrahim itu memerintahkan putranya Ismail untuk menceraikan istrinya. Lalu menikahlah Nabi Ismail dengan wanita dari kabilah Jurhum. Nah, Nabi Ismail ini itu dianugerahi 12 orang anak dari pernikahannya dengan wanita dari Jurhum itu. Nah, anak-anak dari Nabi Ismail ditugasi untuk merawat Ka'bah, mengajarkan manasik haji, dan mendidik para jamaah haji dengan ajaran tauhid. Ada yang mengatakan bahwa anak-anaknya ini termasuk dari kalangan Nabi, namun bukan Rasul. Nah, sepeninggal Nabi Ismail, penjagaan Baitullah itu diamanatkan kepada putranya Nabit. Setelah itu, para sejarawan berselisih pendapat. Apakah Nabit menguasai daerah ini hingga wafatnya, atau ia serahkan kepada paman-pamannya dari kabilah Jurhum. Nah, yang berikutnya itu masa ketika Jurhum menguasai Mekah. Nah, Ibnu Hisham itu menjelaskan dalam sirahnya bahwa yang memerintah Mekah adalah 2 kabilah besar, yakni Jurhum dan Qoturo. Nah, Jurhum itu memerintah wilayah utara Hijaz, dan Qoturo memerintah di wilayah selatannya. Nah, keadaan demikian terus berlangsung hingga terjadi perselisihan antara 2 kabilah ini yang mengakibatkan peperangan. Nah, untuk memecah kebuntuan dan mengakhiri konflik, 2 kelompok ini itu mengadakan perundingan, dan hasilnya Jurhumlah yang menang dan menjadi kabilah yang memimpin Mekah. Nah, setelah lama berkuasa, itu muncul kecongkaan dan sifat sewenang-wenang muncul di tengah orang-orang Jurhum itu. Mereka mulai lalai dalam pengurusan Baitullah, berbuat sewenang-wenang terhadap peziarah yang berkunjung ke sana, bahkan melakukan perbuatan keji di dalam atau di dekat Baitullah Haram. Nah, 2 buah berhala yang bernama Isaf dan Nailah adalah sepasang manusia yang melakukan perbuatan keji di dekat Al-Haram. Walaupun kisah mereka diriwayatkan dari tukang cerita, nah akan tetapi itu setidaknya menjadi gambaran situasi masyarakat Mekah pada saat itu. Berikutnya, itu Jurhum diusir dan Khuza'ah itu berkuasa. Berita-berita tentang kezaliman yang dilakukan oleh kabilah Jurhum itu membuat kabilah-kabilah lainnya itu mulai merespon. Mereka mulai bersemangat untuk merebut. Nah, lalu berserikatlah Bani Abdumanat dengan Khuza'ah untuk menggulingkan Jurhum dari tahtanya. Peperangan pun tak dapat dielakkan lagi. Jurhum tak mampu mengatasi sekutu, yaitu Bani Abdumanat dan Khuza'ah. Nah, akhirnya si Jurhum ini terusir dari Mekah setelah mendiami tempat tersebut selama beberapa periode. Nah, setelah kepergian Jurhum, kekuasaan Mekah dipegang oleh kabilah Khuza'ah. Nah, ada yang menyatakan Khuza'ah ini berkuasa selama 500 tahun, dan ada pula yang mengatakan bahwa Khuza'ah itu berkuasa selama 800 tahun. Walau a'lam ya, berapa tahun pastinya, kabilah ini memegang tanggung jawab atas Baitullah Al-Haram. Nah, di sini ada salah seorang tokoh Khuza'ah yang paling terkenal. Itu ada Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr itu orang pertama yang membawa berhala menuju Baitullah Al-Haram dan mengubah agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, Rasulullah SAW bersabda tentang Amr bin Luhai ini di hadis riwayat Bukhari nomor 3260.
Hadis tersebut berbunyi, aku melihat Amr bin Luhai mengeluarkan ususnya di neraka. Dan ia adalah orang yang pertama yang membuat ajaran al-sayaib atau onta yang tidak boleh diberikan beban dan dikhususkan untuk nadar sehingga dilepas makan dan minum apa saja dan tidak ditunggang. Nah, itu tadi sedikit sejarah Mekah yang saya petik dari salah satu referensi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.